Selamat datang di channelku. Untuk kali ini kita akan membahas tentang manajemen orientasi hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menebar inspirasi, mari kita maksimalkan potensi diri, mari kita mengubah hal negatif menjadi positif agar hidup selalu bahagia dan awet muda, oke? Orientasi hidup adalah suatu sikap dalam hidup yang mengarah kepada suatu tujuan yang utama dalam hidup ini. Jika ingin sukses, harus mempunyai tujuan dan arah yang pasti untuk diperjuangkan dalam waktu hidupmu. Orientasi mengarah kepada keinginan yang kuat serta tertuju pada suatu keadaan yang kita inginkan atau kamu inginkan. Orientasi hidup juga harus mempunyai arah dan pandangan yang jelas yang harus kamu perjuangkan untuk segera tercapai. Dengan kata lain, orientasi hidup adalah tujuan hidup yang lebih spesifik dan khusus sesuai dengan keinginanmu dan pada waktu tertentu. Orientasi hidup setiap orang berbeda-beda sesuai dengan segmen-segmen usiamu dan keinginan masing-masing dari kamu. Berikut aku sampaikan manajemen orientasi hidup berdasarkan segmen-segmen dan faktor-faktor yang harus kamu perhatikan serta pertimbangkan dalam menentukan orientasi dalam hidupmu. Untuk yang pertama adalah usia. Usia kamu bisa menjadi acuan utama sebagai elemen dalam menentukan orientasi dalam hidupmu. Sikap hidup yang harus kamu jalani untuk meraih orientasi hidupmu, segmen-segmen usia, mempunyai orientasi yang berbeda dalam menentukan orientasi dan arah dalam hidup. Sebagai contoh, usia di bawah 18 tahun adalah berorientasi kepada pembelajaran dan belajar ilmu dalam kehidupan. Pada usia 18 tahun ke atas sampai dengan umur 40 tahun adalah masa remaja berproses ke dewasa. Pada usia ini berorientasi kepada masalah finansial, kemampuan, kemapanan hidup, berumah tangga, serta pencapaian hidup lainnya. Setelah usia 40 tahun ke atas adalah usia yang berorientasi kepada menjaga kestabilan atas pencapaian hidup dan menikmati hasil atas orientasi hidup yang dilakukan selama masa remaja dan dewasa. Jika hidup kamu mempunyai orientasi tapi tanpa manajemen atau pengaturan secara tepat dan kuat, maka akan bisa menimbulkan kegagalan yang biasanya terjadi pada usia 40 tahun ke atas. Sebagai contoh kegagalan itu adalah gagal dalam studi, gagal hidup mapan, gagal secara finansial atau bahkan banyak hutang, gagal dalam berumah tangga, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kemampuan diri sendiri. Setiap individu mempunyai kemampuan dan bakat yang berbeda. Kenalilah kemampuan dirimu, terutama bakatmu sendiri.
sehingga kamu bisa menentukan orientasi hidupmu bukan berdasarkan keinginan semata, akan tetapi sesuai dengan bakat dan kemampuan yang ada pada dirimu. Sebagai contohnya adalah kemampuan berorientasi kepada keberhasilan studi, kemampuan berorientasi kepada kemapanan secara materi atau finansial, kemampuan berorientasi kepada keberhasilan rumah tangga, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga adalah dukungan. Dukungan lingkungan sangat penting guna keberhasilan orientasi hidupmu. Saat dukungan itu ada dan lengkap, maka orientasi hidupmu akan lebih cepat tercapai. Mungkin dukungan dari orang tua atau saudara, dibandingkan daripada kamu yang mempunyai dukungan terbatas, mungkin akan lebih lambat, bahkan bisa jadi gagal dalam meraih orientasi hidup yang telah kamu tentukan. Untuk yang nomor 4 adalah kerja keras. Kerja keras dan usaha adalah faktor pendukung terpenting dalam orientasi hidup. Saat faktor lain melemah, maka faktor kerja keras menjadi harapan untuk mudahnya tercapai orientasi hidupmu. Meski kendala tetap mengintai, faktor kerja keras harus tetap kamu lakukan karena upaya merupakan penentu dalam keberhasilan orientasi hidup kamu. Sikap-sikap hidup pekerja keras yang tidak mudah putus asa, selalu berusaha dengan gigih, serta tidak kenal lelah, merupakan hal pokok yang harus ada pada dirimu atau kamu miliki. Untuk yang nomor 5 adalah komitmen. Kamu harus punya komitmen kuat terhadap orientasi hidupmu, sehingga arah yang telah kamu tentukan tidak berubah dalam perjalanannya dan kamu tetap konsekuen dalam menjalaninya. Semestinya kamu tidak mudah berpaling secara impulsif kepada hal lain yang bukan arah dan tujuan orientasi dari hidupmu. Dalam perjalanan tentunya banyak godaan untuk merubah arah dan tujuan, sehingga kamu harus kuat untuk tetap memegang teguh apa yang menjadi orientasi dalam hidup kamu. Untuk selanjutnya adalah nomor 6, yaitu kendala dan rintangan. Kendala tentu saja ada, karena hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Bahwa di atas kepastian tentu ada Tuhan yang memegang kendali atas hidupmu. Jika kamu diuji dengan sesuatu yang menghalangi apa yang menjadi orientasi dalam hidup kamu, kamu harus bersabar karena mungkin hanya waktu yang belum saatnya atau merupakan kesuksesan yang tertunda. Kendala biasanya berupa waktu yang terbuang, biaya yang terpakai, atau bisa juga kondisi fisik yang sedang tidak memungkinkan. Untuk yang terakhir dan nomor 7 adalah doa. Berdoa merupakan faktor pendukung rohani yang mesti kamu lakukan untuk keberhasilan orientasi hidupmu.
Karena dalam doa akan muncul harapan dan menenangkan jiwamu untuk lebih stabil dalam bertindak, lebih fokus dan tenang dalam berbuat untuk meraih apa yang kamu inginkan. Di sisi lain, doa mengandung sugesti yang kuat secara rohani dan psikologis ke arah terkabulnya doa sesuai harapanmu. Sehingga akan memicu semangat dalam menggapai apa yang menjadi orientasi dalam hidupmu. Nah, demikianlah manajemen orientasi hidup aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.